Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki sebuah kesetiaan dan ketaatan dari kami semua anak-anak-Mu, seperti yang diperlihatkan oleh Putra-Mu sendiri, yang dengan taat dan setia mengalami derita salib demi kami. Ajarilah kami selalu, setiap hari, agar dapat belajar tentang makna kesetiaan dan ketaatan, serta tidak menggantikan cinta-Mu. Beri kami kekuatan, agar kami selalu mau belajar untuk mengikat tali kesetiaan kami kepadamu, bersama dengan Putra-Mu terkasih, yang bersama dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku
Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam, hai Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesalan-kesesalan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 26, ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan,
Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Apakah aku taat dan setia? Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Para sahabat terkasih, salam dalam cinta Tuhan. Hari ini adalah hari Rabu dalam Pekan Suci, 5 April 2023. Besok kita semua akan mengawali Trihari Suci, yang kemudian bergerak 3 hari ke depan dan memuncak pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah gambaran jelas pada hari ini, yaitu bagaimana Yesaya membantu kita untuk memahami pergulatan hidup Yesus bersama para murid, 1 hari sebelum ia diserahkan. Yesaya menceritakan bagaimana ketaatan seorang hamba yang harus menjalani pergulatan hidup sedemikian rupa. Yesaya menyampaikan hal ini ketika umat Israel hidup pada masa-masa pembuangan. Artinya, mereka sedang diteguhkan dalam penderitaannya. Tuhan akan tampil memberikan pertolongan kepada mereka. Siapakah dia? Seorang hamba Tuhan yang akan memikul semua penghinaan dan penderitaan. Lebih tegas lagi dinyatakan Yesaya bahwa sebenarnya akan sia-sia melawan seorang hamba Tuhan yang telah dibenarkan oleh Allah. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan. Nah, ini kita maknai bahwa sebenarnya segala sesuatu telah Tuhan rencanakan dan kehendaki. Termasuk hidup kita sendiri, saat ini dan di zaman ini. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita pernah mengalami situasi-situasi hidup seperti yang dituliskan Nabi Yesaya tersebut, bahwa terkadang akan ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, yang itu kita rasakan dari sekitar kita dan akan menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dapat dikendalikan lagi, maka dapat mengakibatkan kemarahan, sakit hati, dengki, caci maki, bahkan dendam. Tentu tidaklah mudah, karena kita kerap menoleh ke belakang, menoleh ke kanan dan ke kiri untuk membandingkan hidup kita dengan yang lain. Bahkan terkadang justru mempertanyakan, "Tuhan, di mana Engkau?" Kalau kita mau setia, kalau kita mau taat, maka kita akan berani menghadapi pergulatan hidup ini dan memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Allah ada dalam hidupku. Saudaraku terkasih, menghadapi pergulatan dan realita hidup kita masing-masing bersama Tuhan akan membuat kita menjadi lebih tenang dan lebih berani. Kita tumbuh menjadi pribadi yang setia seperti Yesus sendiri, yang taat dan setia pada rencana Allah. Yesus dengan tenang menjalani hidupnya, termasuk makan Paskah bersama murid-muridnya yang salah satu di antaranya hendak menyerahkannya. Ya, ada bersamanya di meja makan itu. Tentu kita bisa membayangkan suasana makan Paskah di malam itu. Suasana makan bersama yang seharusnya penuh keceriaan, penuh kebersamaan, berubah menjadi kecurigaan satu terhadap yang lainnya. Meja makan dan makan bersama menjadi realisasi budaya cinta kasih
di mana manusia dapat belajar berbagi dan merasakan kasih serta solidaritas hidup bersama. Meja makan dan makan bersama yang seharusnya meneguhkan persatuan dan kebersamaan itu tidak terjadi. Dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka, seorang demi seorang kepada Tuhan Yesus, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan," dan seterusnya. Serta Yudas Iskariot pun mengatakan hal yang sama, "Bukan aku ya Rabi." Lalu kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Yudas Iskariot dalam kesehariannya selalu bersama Yesus, namun ada kegagalan dalam dirinya. Salah dalam memahami arah gerak hidup Yesus, yang kemudian berujung pada keputusannya yang hendak menyerahkan Yesus. Ia berkeputusan membuat pilihan hidup sendiri, bukan untuk setia, bukan untuk taat kepada kehendak Allah. Tentang Yudas, entah dia berkhianat atau dalam bahasa lain menyerahkan, itu masalah terjemahan dalam kitab suci. Dalam bahasa yang jelas dan gampang, Yudas telah TMT, bukan TTM ya, TMT, teman makan teman, karena setiap hari dia selalu bersama Yesus. Kalau zaman saya SMA dulu namanya pren makan pren. Atau dalam tradisi Betawi, kemane-mane bareng, dah kok dia jadi kayak gitu. Sampai kapanpun namanya pengkhianatan adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Maka jangan heran bahwa peristiwa semacam ini pun juga terjadi pada kehidupan kita zaman ini. Ada banyak peristiwa buruk dalam zaman ini. Konflik sepertinya tidak pernah bisa dihindarkan. Penyangkalan, pengkhianatan, fitnah, kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun kita tidak diminta untuk menjadi hakim atas peristiwa-peristiwa itu. Saudaraku terkasih, kita tentu memahami dengan baik bahwa pertama, Allah tidak menciptakan peristiwa buruk, Allah tidak menciptakan peristiwa kelam. Kedua, Allah tidak menghendaki konflik, Allah tidak menghendaki perselisihan dan pengkhianatan, dan Allah tidak menciptakan kemiskinan. Tetapi ketika hal itu terjadi, ketika konflik tercipta, pengkhianatan itu muncul, perselisihan itu timbul, dan ketika kemiskinan kita alami, Allah tidak menutup mata atas itu semua. Maka Allah bekerja pada setiap peristiwa hidup kita. Baik yang menyenangkan atau yang membahagiakan. Juga yang tidak menyenangkan atau tidak membahagiakan kita dalam hidup ini. Allah ada dalam peristiwa hidup kita. Pertanyaannya adalah mengapa peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi? Permasalahannya adalah ada pada diri kita sendiri, pada keduniawian kita. Kita menjadi tidak taat dan tidak setia pada arah gerak hidup yang Allah berikan. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan membuat rasa cinta kita kepada Allah menjadi tidak teratur lagi, bahkan lupa akan kebaikan Allah. Pertanyaannya adalah, kapan ketidaksetiaan itu terjadi? Yaitu ketika hidup kita tampak seirama dengan gerakan hidup Yesus. Gerakan hidup Yesus yang berbelas kasih dan melayani, tetapi sebetulnya hati kita jauh dari kasih-Nya. Lalu, mengapa kita mudah jatuh pada ketidaksetiaan dalam perjalanan hidup kita? Itu karena kita tidak membiarkan diri kita mengalami kasih Yesus yang sedemikian tulus mengasihi kita. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita melihat kembali pilihan-pilihan hidup kita. Marilah kita melihat kembali keputusan-keputusan hidup kita masing-masing. Apakah seringkali kita menyerahkan Yesus dengan ketidaksetiaan, dengan ketidaktaatan? Kita refleksikan bersama juga di hari Rabu dalam pekan suci ini. Apakah kita juga sudah mengalami dan tidak gagal paham dengan kasih yang Yesus berikan dalam hidup kita masing-masing? Apakah juga kita menyadari bahwa ternyata kasih-Nya itu membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya, yang membuat hati kita pun juga terpikat
kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Pekan suci ini, Engkau semakin mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, terutama untuk taat dan setia pada rencana-Mu dalam hidup kami. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dan berani meneladani ketaatan dan kesetiaan Yesus Putra-Mu yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.